Ya oke, jumpa lagi ya teman-teman dengan aku Lutfi di channel beberapa menit saja. Jadi seperti biasa aku akan story sharing. Aku akan membahas mengenai kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang menginspirasi dan tentunya memotivasi nih buat kita semua. Jangan lupa juga ya buat teman-teman untuk follow aku di Instagram beberapa menit underscore saja. Nah di situ teman-teman itu bisa menanyakan berbagai macam hal mengenai konten-konten yang ada di channelku ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk bisa request gitu ya konten atau mungkin video-video mengenai kisah yang menarik atau menginspirasi lainnya gitu. Dan pastinya aku akan mempertimbangkan untuk membuat konten tersebut untuk teman-teman nih. Oke ya, pada video kali ini teman-teman aku akan membahas nih mengenai salah seorang tokoh. Nah tokoh ini bisa dikatakan tokoh yang legend gitu lah. Dan aku yakin pasti teman-teman semuanya ini tahu, kalau enggak ya minimal pernah dengar nama orang tersebut. Nah menurutku ya kisahnya ini sangat luar biasa gitu, apalagi buat kita nih para generasi muda yang ingin berusaha atau ingin menjadi seseorang yang pengusaha sukses gitu ya. Nah oke, sebelum kita mulai gitu ya, satu lagi aku ucapin nih untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah gitu ya, semoga tetap semangat di wabah Covid Corona ini gitu ya, tapi tetap semangat dan semoga bisa puasa selama 1 bulan penuh gitu. Oke, sebelum kita nonton, jangan lupa untuk lihat intro ini terlebih dahulu. Bambang Mustari Sadino atau akrab dipanggil dengan Bob Sadino gitu. Dia ini adalah seorang pengusaha di bidang pangan dan peternakan yang lahir pada tanggal 9 Maret 1933 di Tanjung Karang atau nama sekarangnya itu Bandar Lampung. Nah, selain kita tahu gitu ya teman-teman bahwa Bob Sadino ini sering sekali mengenakan kemeja dengan celana pendek dan kadang-kadang itu dilengkapi nih dengan topi kayak semacam topi koboi gitu lah ya. Nah dia juga ini adalah seorang pemilik perusahaan pengolahan daging, telur dan sayuran yang berskala nasional di Indonesia gitu ya, yang namanya Kemcik dan Kemfood gitu. Dulunya setamat SMA si Bob Sadino ini bekerja di perusahaan yang namanya Unilever gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa perusahaan Unilever adalah perusahaan yang memproduksi kayak semacam produk-produk kosmetik, sabun, bahkan sampai sampo gitu kan. Nah kemudian dia berhenti nih karena ingin kuliah. Pada saat itu dia tergoda oleh teman-temannya yang mendaftar kuliah gitu kan. Nah dia mendaftarkan dirinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah bisa dikatakan si Bob ini adalah seseorang yang mudah bosen gitu. Akhirnya dia kembali nih bekerja di perusahaan yang namanya Unilever tadi. Nah nggak lama di situ si Bob Sadino akhirnya memutuskan untuk resign nih pada tahun 1950-an. Nah kemudian dia bekerja nih di perusahaan yang namanya Jakarta Lloyd. Nah Jakarta Lloyd ini adalah perusahaan di bidang ekspedisi dan pelayaran gitu. Nah dari situ si Bob ini akhirnya jadi bisa berkeliling negara gitu kan. Dia melalang buana di berbagai macam negara, dan salah satu benua yang sering sekali dia singgahi gitu ya adalah benua Eropa. Bahkan dia sempat nih menetap selama 9 tahun di kota Amsterdam dan Hamburg, Jerman gitu. Nah di sana dia nggak kesulitan nih untuk bergaul atau beradaptasi karena dia ini selain pandai gitu ya dalam berbahasa asing khususnya Jerman dan Belanda. Nah dia juga adalah seseorang yang mudah bergaul gitu. Dia suka lah ketika bertemu dengan orang-orang banyak dan orang-orang yang baru gitu. Sayangnya keberhasilan yang dia dapat dari pergaulan ini nggak diikuti nih dengan keberhasilannya di tempat kerja. Jadi walaupun si Bob ini kehidupannya berkecukupan sekali gitu ya, tapi dia sering sekali nih berbeda pendapat dengan bosnya atau atasannya. Dan gaya hidup yang orang-orang Eropa gitu ya, yang paginya itu kerja, terus malamnya pesta pora, pesta dansa dan sebagainya, ini membuat si Bob jadi semakin kurang nyaman gitu. Jadi mungkin sebagian orang ini mungkin terlena gitu ya dengan kehidupan kelas atas seperti itu. Namun si Bob ini sangat memerangi nih terhadap hal tersebut gitu. Setelah dia mencoba bertahan selama 9 tahun gitu ya di bawah atasannya yang seperti itu, kemudian gaya hidup kelas Eropa yang seperti itu juga, nah membuat si Bob akhirnya memutuskan untuk resign nih. Jadi mungkin keputusan ini terkesan sangat impulsif gitu ya, terkesan buru-buru, padahal si Bob ini belum punya nih rencana yang matang buat masa depannya gitu kan. Terlebih si Bob ini udah punya calon istri gitu ya. Calon istrinya ini bernama Solami Sujud gitu ya, Sulami Sujud. Nah dia ini adalah karyawati Bank Indonesia yang ditugaskan di Amerika Serikat. Jadi singkat cerita mereka bertemu nih saat di Belanda gitu.
Pada tahun 1967, Bob dan Sulamini akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta gitu ya. Nah, hal yang sangat luar biasa gitu menurutku dari si Sulami ini, dia rela meninggalkan pekerjaannya gitu ya, yang udah dikatakan enak dan nyaman gitu kan, demi seorang Bob Sadino yang bahkan resign dari pekerjaan tersebut gitu kan. Nah, bahkan masa depannya itu nggak tahu juga kan seperti apa dan belum terfikirkan sama sekali gitu. Nah, kemudian pada saat sampai di Jakarta, si Bob ini membawa 2 mobil Mercedes yang merupakan hasil kerjanya selama 9 tahun tadi gitu. Nah, salah satu mobilnya dia jual nih untuk membeli properti. Propertinya ini berupa tanah gitu di daerah Kemang untuk tempat tinggalnya gitu. Nah, mobil satunya dia gunain sebagai taksi penumpang gitu, dan kadang-kadang dia rentalkan juga. Nah, hampir selama 1 tahun gitu ya, dia dapat memenuhi kecukupan hidupnya dari hal-hal itu gitu. Nah, suatu ketika gitu ya, istilahnya malah nggak dapat ditolak, untung nggak dapat diraih, si Bob ini mengalami sebuah kecelakaan. Untungnya si Bob ini nggak apa-apa gitu ya, tapi mobilnya ini rusak parah, dan pada saat itu si Bob ini nggak punya uang sama sekali gitu ya untuk memperbaiki mobilnya itu. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira percaya apa enggak bahwa si Bob Sadino ini yang merupakan pengusaha kaya ya di Indonesia pernah menjadi seorang kuli bangunan gitu. Percaya apa enggak? Nah, nyatanya demikian, dia pernah nih menjadi seorang kuli bangunan atau kuli lepas gitu ya. Jadi karena usahanya yang udah nggak bisa dia jalanin lagi gitu kan. Nah, akhirnya dia beralih nih menjadi seorang kuli lepas gitu. Dia kadang-kadang menembok, terus kadang-kadang ngecat, dan bahkan mengangkat karung-karung semen gitu, yang upahnya itu nggak nyampe beberapa ratus rupiah lah dalam 1 minggu. Nah, dari pekerjaan tersebut si Bob ini dapat mencukupi nih kebutuhannya selama hampir 1 tahun. Nah, yang sangat luar biasa gitu ya dari si Bob ini, dia bahkan bersyukur gitu ya bisa merasakan hidup yang susah, hidup yang seperti ini gitu, dan dia merasa bahwa udah cukup selama ini aku hidup enak gitu selama 9 tahun gitu kan. Dan yang sangat luar biasa lagi, si calon istrinya gitu ya, si Sulami ini sangat mendukung apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan oleh si Bob Sadino ini. Jadi pasangan yang sangat luar biasa gitu kan ya. Suatu hari temannya si Bob ini menyarankan ya agar si Bob menjadi seorang pebisnis peternakan ayam gitu. Dan akhirnya si Bob ini memutuskan untuk mencoba beternak ayam. Nah, ayam yang dia pilih ini adalah jenis ayam broiler, yang memang pada saat itu di Indonesia belum ada nih jenis ayam broiler tersebut. Nah, kemudian dia menghubungi temannya yang ada di Belanda bernama Sri Mulyani Herlambang untuk mengirim 50 bibit ekor ayam broiler. Nah, walaupun bisa dikatakan gitu ya, si Bob ini nggak punya pengalaman sama sekali gitu ya di bidang peternakan, apalagi mengurusi ayam-ayam broiler. Nah, tapi dia nggak menyerah dan mencoba nekat untuk beternak ayam broiler tersebut. Nah, kemudian gitu ya, dia banyak belajar, dia banyak membaca buku tentang bagaimana cara mempelajari peternakan ayam broiler. Nah, akhirnya usahanya membuahkan hasil nih. Setelah ayamnya ini pada bertelur, dia nggak canggung untuk menjajakan ayam-ayam tersebut ke tetangganya, ke orang-orang yang ada di daerah Kemang tersebut gitu. Nah, usahanya ini nggak berjalan mulus teman-teman, karena memang pada saat itu masyarakat yang belum terbiasa juga gitu ya dengan telur ayam broiler. Mereka banyak yang menolak dan bahkan mencibir bahwa telur dari Bob Sadino ini lebih besar gitu, bentuknya aneh dari telur-telur pada umumnya saat itu gitu kan. Nah, kemudian yang membeli telur-telur tersebut itu hanya orang-orang asing atau orang-orang ekspatriat yang memang udah biasa nih mengkonsumsi ayam broiler pada saat itu. Tidak puas dengan hasil tersebut gitu ya, si Bob Sadino ini mencoba untuk berkebun. Dia menanam berbagai macam jenis sayur, namun sayuran yang dia pilih ini adalah sayuran yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang ekspatriat tadi gitu, seperti brokoli, paprika, dan sweet corn gitu ya. Nah, namun kala itu di Indonesia belum ada kan sayuran-sayuran seperti itu gitu. Namun si Bob memilih karena mungkin pengalaman yang tadi gitu ya, telur-telur yang dia jualkan yang beli hanya orang-orang ekspatriat saja. Nah, kemudian demi menarik perhatian gitu ya, si Bob ini juga mencoba berinovasi gitu. Jadi dia menaruh 1 batang bunga anggrek di dalam kotak telur yang akan dia jual gitu. Nah, kemudian hasil dari usaha tersebut, hasil dari inovasi tersebut membuahkan hasil nih ya teman-teman. Siapa sih yang nggak suka kejutan manis gitu ya, ada bunga gitu, terlebih itu adalah bunga anggrek yang pada saat itu nggak murah gitu kan.
Perlahan tapi pasti ya, branding yang diciptakan oleh Bob Sadino ini akhirnya mendapatkan tempat nih di hati para pelanggannya. Jadi masyarakat pun akhirnya mulai bisa menerima nih telur yang awalnya dikatakan aneh gitu ya. Nah kemudian lama-kelamaan Bob dan Sulami ini nggak perlu lagi nih keliling Kemang capek-capek untuk menjajakan telur yang mereka jual gitu. Dan akhirnya keadaan ini membalik, jadi para pelanggan lah yang kemudian mencari-cari si Bob dan Sulami untuk membeli telur segar dari mereka. Nah, karena kondisi ini, akhirnya Bob dan Sulami ini sepakat untuk membuka toko nih di rumah mereka gitu. Jadi teras dan garasi mereka korbankan nih untuk toko mereka yang mereka beri nama Camp Chick atau Kemang Chicken gitu. Nah, di sini mereka itu menjual berbagai macam produk seperti telur, sayuran, dan bahan pangan lainnya. Kesegaran produk, kebersihan kemasan, serta produk yang saat itu belum ada di mana-mana membuat Bob Sadino dan istrinya semakin sukses dan terkenal. Dan dari sanalah akhirnya mereka bisa nih mendirikan sebuah perusahaan yang bisa sukses hingga saat ini. Dan mereka juga berhasil menjadi pengusaha perladangan sayur sistem hidroponik yang pertama di Indonesia. Nah oke teman-teman, kira-kira seperti itu saja pembahasan aku mengenai perjalanan si Bob Sadino ini dalam mendirikan sebuah perusahaannya. Oke ya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe jika teman-teman antusias terhadap channel ini. Aku Lutfi dari beberapa menit saja. See you next time and bye.